Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Sulung Duk Seorang Pahlawan. Kita masuk di part 13. Di awal video ini, melihat aksi yang ditunjukkan oleh Tion, Curse pun berkomentar, "Oh, si Medep Junior itu sudah mencapai tahap Adrenaline Sword Aura ya?" Aden yang juga melihatnya membalas, "Sudah sampai di tahap itu meski masih muda. Berarti dia orang yang sangat kuat. Hanya saja barusan dia memilih lawan yang salah. Dia pasti selalu merasa dia kalah karena temannya." Kemudian situasinya pun semakin genting dengan kemunculan Undead Troll di sana, yang bahkan membuat Tion berpikir dua kali untuk menyerangnya. Sampai Undead Troll segala. Ini berbahaya, kami harus menunggu sampai bala bantuan datang. Namun, di saat ia berpikir seperti itu, Dayere mendadak maju melewatinya, menembus Undead Trollnya dengan sekali serangan. Tentu saja aksinya itu membuat Tion terkejut. Bahkan, Curse juga berkomentar, si Dayere itu sepertinya sebentar lagi menjadi Swordmaster. Aden yang juga merasakannya membalas, "Kau benar. Sekarang ini kekuatannya berada tepat sebelum dinding tingkat Swordmaster, seorang Semi-Master. Tion memanglah kuat, tetapi saingan sekaligus teman terdekatnya adalah Dayere. Keberuntungannya benar-benar buruk." Curse menimpali, "Terus? Kenapa kau diam saja?" Aden yang memperhatikan keadaannya berkata, "Mereka bisa mengatasi ini sendiri. Selain itu, ada sesuatu yang perlu kupastikan." Curse yang penasaran bertanya, "Sesuatu yang perlu kau pastikan apa?" Sementara itu, di halaman istananya, terlihat sesosok monster berarmor yang berjalan dengan santai, di mana bersamaan dengan Tion yang berteriak jika ada semacam energi demonik padat yang berasal dari sesuatu tempat. Monster armor itu melesat maju sembari menyebutkan sebuah nama, yang mana itu adalah Dayere. Untungnya, saat Dayere tidak bisa berkutik karena serangannya tiba-tiba, Aden muncul di sana menahan serangannya dengan perisai Banshee Spirit miliknya. Lalu, sembari mempertahankan shieldnya, Aden sendiri berpikir, akhirnya makhluk yang mengacaukan penjamuan ini tiba juga. Undead terkuat, Death Knight. Aku sudah merasa ada yang janggal. Dan benar saja, meski dia Undead terkuat, Dayere yang Semi-Master seharusnya bisa melawan dia. Pantas saja dulu aku heran, kenapa di kehidupan sebelumnya dia bisa kalah. Ternyata Undead ini sudah diperkuat dengan Dark Magic, sampai kekuatannya melebihi seorang Semi-Master. Kalau bukan karena perisai Banshee Spirit, aku pasti tidak akan bisa menahan serangannya. Sekarang aku paham kenapa dia bisa kalah. Namun, di saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Death Knight-nya kembali mengatakan nama Dayere. Ditambah lagi, Death Knight-nya menghempaskan pedangnya sembari berkata, "Aku tak butuh serangga lain, enyahlah." Seketika itu juga, Aden terhempas mundur ke belakang. Meskipun begitu, akhirnya Aden mengerti akan sesuatu yang buatnya kembali berpikir. Dia bilang apa tadi? Begitu rupanya. Seharusnya aku sadar ada yang aneh sejak awal. Aku seharusnya sadar kalau Undead-nya bergerak bukan untuk menyerang, melainkan untuk memisahkan Dayere dari prajurit lainnya. Semuanya sudah direncanakan dengan tujuan membunuh Dayere. Death Knight yang selevel Semi-Master memang tak bisa diremehkan. Menahan serangnya saja sudah sulit, tapi masih ada cara. Dengan pikiran seperti itu, di saat tempo Death Knight-nya terputus, Aden langsung berteriak, "Sekarang tombol Dayere!" Seketika itu juga, Dayere melesat menghunuskan tombaknya. Namun serangannya masih bisa ditahan dengan mudah oleh Death Knight-nya, yang membuat Dayere sendiri kebingungan. Serangan tombakku ditahan dengan mudahnya ya. Aden di sampingnya membalas, "Dari magic power yang kurasakan, paling tidak dia di level Semi-Master." Kemudian, di saat Death Knight-nya bersiap kembali dengan serangannya, Aden yang merasa aneh kembali berpikir, tapi kenapa Dayere yang menjadi incarannya? Orang yang paling diuntungkan kalau Dayere tewas, orang yang menganggap Dayere sebagai duri yang menghalangi jalan mereka. Ada satu. Karena selalu dibayang-bayang kekuatan adiknya sendiri, yang disebut sebagai orang paling jenius sepanjang sejarah keluarganya. Dia bisa dianggap sebagai kenaik biasa di Art Duchi Sias. Keluarga yang memilih kepala keluarganya berdasarkan kemampuan bertarungnya.
Silbeta bajingan. Di kehidupan sebelumnya, aku kira dia menjadi Knighting secara kebetulan karena insiden ini. Ternyata begini cara kotornya mengambil posisi Knighting. Apalagi si brengsek itu diam-diam bersekongkol dengan Black Mage tanpa sepengetahuanku. Semakin ku gali, semakin busuk sikapnya. Saat ia berpikir seperti itu, Dayere yang merasa gelisah bergumam. Cih, bagaimana kita mengatasi makhluk semacam itu? Ada yang bisa mendengarnya membalas. Aku punya caranya. Seketika itu juga, Dayere yang terkejut bertanya. Apa? Maksudmu? Musuh sekuat itu bisa kita kalahkan? Aden membalas. Ya, ini taktik yang bisa dengan mudah mengalahkan musuh kuat. Sebenarnya, ini taktik yang kupelajari. Namanya adalah taktik provokasi. Mendengar hal itu, Dayere yang awalnya begitu penasaran sontak terdiam berpikir. Apa? Teknik provokasi? Memangnya itu bisa disebut taktik ya? Namun, meski Dayere tak bisa menyingkirkan rasa anehnya, dirinya yang buntu hanya bisa mengiyakannya. Oke, kita coba taktik provokasi itu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Curse yang juga merasa aneh bertanya. Memangnya kapan kau tidak memprovokasi lawanmu? Aden membalas. Ya berarti memang seefektif itu. Lagi pula, dijadikan nama teknik justru membuat cara ini semakin susah di mata orang. Tepat Laden mengatakan itu, lihat Knightingnya yang terus berkata harus membunuh Dayere, kini kembali melesat maju menerjangnya. Tentunya Aden tak tinggal diam, di mana ia kembali menahannya sembari berpikir. Kau memang orang yang punya bakat dalam mengkhianati seorang, Silbeta. Tapi sayangnya rencanamu ini takkan berjalan mulus. Red Knight-nya sendiri yang kini mulai merasa kesal karena Aden terus saja muncul menahannya, kembali bersiap dengan memegang pedangnya. Namun belum sempat ia melakukannya, Dayere melesat maju dengan tombaknya yang membuat Aden tersenyum berpikir. Oh, Semi Master memang hebat. Kekuatannya jadi mengagumkan saat sedang serius. Kalau kena telak, muncul seperti itu Red Knight saja bisa hancur. Sayangnya, terjangan Dayere masih belum bisa mengenai Death Knight-nya. Karena Dayere sendiri merasa jika tombaknya tidak merasakan menusuk apapun. Ditambah lagi saat ia kebingungan akan hal itu, tiba-tiba saja Death Knight-nya muncul menyanyi di belakang. Meskipun begitu, Aden kembali muncul menahannya sembari mengejeknya. Aha, kena tahan lagi ya? Kerocoh banget. Tentu saja hal itu membuat kesan Death Knight-nya terputus, hingga ia memutuskan untuk menyingkirkan Aden terlebih dahulu. Dengan begitu, Death Knight-nya pun terus mengincar Aden, sembari satu kali menahan serangan Dayere, yang membuat Aden tak bisa menahan ekspresi wajahnya, karena taktik provokasinya benar-benar bekerja. Saat kemudian, sembari mengatur napasnya, Dayere yang mulai merasa kelelahan berkata, semua serangan yang memang berhasil kita tangkis, tapi kita sendiri belum bisa mendaratkan serangan yang efektif. Kalau begini, menggores saja kita tidak akan bisa. Namun, alih-alih menjawabnya, Aden malah tersenyum menyeringai seperti orang gila, yang membuat Beelzebub berpanik dan memberitahu Curse jika itu bukanlah ulahnya. Di tengah kepanikannya, Aden sendiri berkata, tenang saja, aku masih waras. Mendengar hal itu, Curse yang juga khawatir membalas, tenang saja, tidak manuk Aka. Aku khawatir begini karena aku bisa dalam bahaya kalau kau mati. Kau menahan dia dengan nyaris dan tak bisa menyerang sama sekali, kau tahu. Aden menimpali, jangan malu-malu begitu. Bukan berarti aku tak bisa menyerang, hanya saja aku memilih untuk tidak menyerang. Curse yang kerenan pun bertanya, hah? Tidak menyerang? Aden membalas, sekarang ini dia tidak bisa dilukai hanya dengan kekuatanku seorang. Itulah sebabnya aku membutuhkan kekuatan perisai ini. Curse menimpali, apa kau berani menyerangnya dengan perisai spirit itu? Sembari melangkah maju, Aden menjelaskan. Sederhana saja, perisai spirit Banshee itu dijiwai spirit yang ternodai kegilaan. Seperti yang kubilang sebelumnya, semakin digunakan, semakin terisi pula dengan kegilaan. Penggunanya akan menjadi kuat sebanding dengan seberapa besar mereka terinfeksi dengan kegilaan itu. Kini, aku bisa mencapai level Semi Master. Tepat setelah mengatakan itu, dan yang telah merubah kembali perisainya kembali menjadi gelang, langsung melesat maju menghunuskan pedangnya, yang tentu membuat Dayere terkejut, bahkan berpikir, apa ini? Jadi,
Selama ini dia menyembunyikan kekuatannya. Aku tahu Aden itu kuat dari pertarungan tadi. Tapi aku tidak menyangka dia bisa mencapai tahap Semi Master sepertiku. Tidak, bukan sekadar Semi Master. Dia cukup kuat hingga bisa melampaui kekuatan Death Knight itu. Aden sendiri yang kini melihat ke arah luka yang ditimbulkannya pada tubuh Death Knight-nya berkata, kegilaan ini membuatku sedikit melenceng dari sasaran. Curse membalas, sepertinya perlengkapan yang kau pakai mulai dari Beelzebub sama sekali tidak normal ya, Dragon Slayer King. Sembari bersiap kembali untuk bergerak, Aden menimpali. Semakin bagus itemnya, semakin tinggi juga peluang terdapat kekurangan di dalamnya. Curse yang tak setuju dengannya menyanggah. Omong kosong macam apa itu? Ada pepatah mengatakan, item itu mewakili pemiliknya. Aden tersenyum menimpali. Memang sudah lama tak kugunakan. Tapi rasanya kegilaan ini semakin sulit untuk kutahan. Sebaiknya aku akhiri ini dengan segera. Aktiflah Ring of Swiftness. Tepat setelah Aden menggunakan Ring of Swiftness-nya, Death Knight-nya tiba-tiba saja telah berada tepat di depannya. Namun meskipun ia membalas pedangnya dengan sangat kuat, Aden yang telah bertambah cepat bisa dengan mudah menghindarinya. Bahkan Death Knight-nya dibuat kebingungan ketika Aden menyerang balik dengan kecepatan yang tak bisa ia ikuti. Melihat aksinya, Dayere yang tak menduganya sontak berpikir. Ia jadi semakin cepat, sampai-sampai aku merasa jadi beban kalau ikut menyerang sekarang. Di saat yang sama, Aden yang meningkatkan intensitas serangannya berkata, dia menunggu saja, akan kukirimkan mastermu ke Night King untuk segera bergabung bersamamu. Pada saat itu, Death Knight-nya yang tak bisa berkutik merasa jika ia mati maka misinya juga akan gagal. Dan oleh karena itu, seketika itu juga ia melesat ke arah Dayere yang membuat Dayere terpenyet panik. Tentu saja, pergerakan Death Knight-nya yang tiba-tiba membuat Aden terkejut panik karena seharusnya pertarungannya akan selesai sebentar lagi. Ditambah lagi, meskipun ia ingin menyelamatkan Dayere, efek samping penggunaan Ring of Swiftness tiba-tiba muncul yang membuat usananya semakin menegangkan. Karena kalau begitu terus, maka semuanya akan berjalan sesuai keinginan Sylveta. Untungnya, sepersekian detik sebelum Undead-nya bisa menebaskan pedangnya, Tion muncul berteriak, menjauh dari Dayere. Aku tidak bisa membiarkan temanku sekaligus rivalku mati di tempat ini. Pada saat itu, meskipun Tion tahu Dayere saja yang lebih kuat darinya tak bisa mengalahkan Undead-nya, dirinya tetap bersikeras memegang erat pedangnya. Karena tiba-tiba saja ia teringat dengan ucapan Aden yang sebelumnya, yang membandingkan dirinya dengan pedang ayahnya. Seketika itu juga, dengan perasaan ingin melampaui ayahnya, Tion melesat maju menebaskan pedangnya, hingga Death Knight-nya menghilang menjadi abu. Bersamaan dengan itu, Undead lainnya pun juga mulai menghilang, yang membuat para ksatria di sana bertanya heran. Undead lainnya mulai menghilang? Isi ini juga sudah mulai menghilang, Pak. Sepertinya semuanya berakhir begitu Death Knight itu terbunuh. Dan dia bisa membunuh Death Knight itu dalam satu serangan. Apa Tuan Muda Tion yang membunuhnya? Wah, Tuan Muda Tion telah membunuh Death Knight-nya. Keturunan sang Swordmaster memang luar biasa. Wah. Di tengah sorak-sorai kegembiraan para prajurit di sana, Dayere pun menghampiri Tion sembari mengatakan, Tion, kau akhirnya mencapai Semi Master. Dan kau bahkan menyelamatkan hidupku. Kau benar-benar rivalku. Aku pasti akan membayar hutang ini di masa depan. Mendengar perkataannya, meskipun Tion sendiri merasa ada yang aneh, ia tetap tersenyum menyambut uluran tangannya, yang membuat para satria di sana semakin bersorak kegirangan. Lalu di tengah kedengaran itu, Dayere berkata, yang lebih penting, kita tidak boleh melupakan orang itu. Tuan Muda Hah? Kemana dia? Saat semua prajurit di sana mencari keberadaan Aden, Tion yang merasa aneh berpikir, apa akulah yang mengalahkannya? Tapi sensasi tebasan itu. Sementara itu, Aden yang berjalan dengan gontai untuk kembali ke kamar tamu istananya nampak kegetaran karena efek samping dari penggunaan Ring of Swiftness-nya. Ia hanya bisa mengobrol dengan Curse di jalannya. Memaksa untuk meningkatkan kekuatanku, membuat tubuhku sangat kesakitan. Karena pekerjaannya sudah selesai, aku harus beristirahat di rumah. Curse membalas, Dragon Slayer King, bukankah kau harus menikmati kemenangannya? Aden menimpali, kalau aku tidak istirahat sekarang, maka aku pasti akan tidur untuk selama-lamanya. Dan sekarang masih terlalu dini untuk menikmati kemenangan sementara ini. Ini baru tahap pertama. Tidak kusangka
Night King Sibella itu bekerja sama dengan Black Max. Aku jadi penaklukkan bajingan-bajingan lain yang juga bersamaku di masa lalu. Kurs melanjutkan, setidaknya timingnya pas bukan? Situasi tadi hampir saja berjalan sesuai dengan rencana Night King. Dan videonya pun diakhiri dengan sembari mengingat sosok Nicheta. Arin menjelaskan, iya, sudah aku bilang kepadamu kalau senjata itu sangatlah kuat. Berkat intervensinya terhadap orang-orang dari chaos itu, mantra summoningnya terpatahkan dan si Night Knight menghilang. Kalau tidak, maka situasinya bisa sangat kacau.